Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedia ingin menyampaikan aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Saya melakukan diseminasi di dua sekolah dan berkolaborasi dengan beberapa teman CGP lainnya. Di SMA Negeri 9, saya berkolaborasi dengan teman saya Pak Wahya dan Bu Sri. Sementara di Sekolah Alam Tangerang, saya berkolaborasi dengan Bunda Asih. Oleh karena itu, saya merangkum semuanya agar menjadi aksi nyata yang utuh dari saya sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulainya, saya mau ada sedikit permainan. Saya sengaja pakai merah putih karena kita suasana 17-an. Jadi kita mau buat arema ini seolah-olah 17-an. Pak Iwan bisa siapkan nggak lagu 17-an? Hari Merdeka gitu ya. Jadi kita seru-seruan nih. Saya akan mengatakan misalnya kalau saya katakan flag. Saya tanya, ada yang berhasil mendapatkan ini? Berhasil dengan cara diiming-imingi? Wah. Ada lagi yang berhasil merayu temannya? Kenapa? Dikasih apa? Langsung free. Oke. Dikasih juga teman siapa? Irit. Oke. Yang lain? Enggak. Sekarang begini, Bapak Ibu. Oke, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Tenang, masih ada satu kemungkinan. Nanti itu masih ada satu kemungkinan. Baik, ini Bapak Ibu ya. Saya bahas tentang keyakinan kelas. Tadi Bu, sebenarnya di permainan ini mirip sama dengan permainan umum, ya. Hanya kalau umum kan tadi Bapak Ibu diajak untuk berimajinasi. Kalau saya ada real barangnya, berhasil enggak, gitu ya. Ada yang berhasil tapi kan rata-rata bukan rata-rata sih, satu yang pakai uang, ada yang dengan sukarela. Tapi sekarang saya mau tanya deh, misal Bu Jemawati, ketika Ibu mau memberi Bu Afin, terpaksa atau enggak? Saya tidak terpaksa, memberikannya ikhlas karena rasa sayang saya sama Sakti. Baik. Sekarang Pak Jody, kan Bapak Bu Fadila nggak berhasil nih. Kira-kira karena apa? Karena saya lebih cepat. Bukan, nggak ngasih. Oh, kalau nggak diancam mah saya nggak kasih. Kalau diancam saya kasih aja.
Kalau dibayarin saya nggak mau. Kalau udah ketakutan, nggak macet, saya takut. Saya kasih aja. Baik Bapak Ibu, sebenarnya permainan ini sekali lagi sama dengan yang Bu tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain selain dirinya sendiri. Itu kuncinya. Ya, kita tidak bisa mengontrol siswa kita selain muncul dari diri dia sendiri, gitu ya. Karena kita ingin siswa itu tahu apa yang dia lakukan karena memang dia yang mau, gitu loh. Bukan kita. Bahkan Bapak Ibu, kita mengajar juga, ini belajar sama kita, itu kan akan menjadi motivasi yang sangat kuat dari dalam dirinya, gitu kan? Ini yang menempel di benaknya dia, di otaknya dia itu yang menempel, bukan karena terpaksa. Kalau saya di kelas selalu saya mengatakan coba dari sekarang kamu ubah, jangan pergi ke sekolah karena malu, hanya karena kewajiban, bukan. Tapi karena kamu butuh. Kamu sekolah karena untuk kamu, bukan untuk orang lain. Karena keberhasilan kamu ada di tangan kamu, bukan orang lain. Ketika kamu gagal, jangan salahkan orang lain, tapi kamu diri sendiri. Karena semua hidup itu adalah pilihan, Bapak Ibu. Kita tadi mau ngasih, mau enggak, itu terserah kita, iya kan? Nah, motivasinya macam-macam. Tadi udah disebutkan motivasinya, ada yang dari luar. Walau tadi kan dari luar ya, karena ada iming-iming uang. Nah, ini kan tapi permainan gitu ya. Ada yang karena memang kita kasihan, kita sayang, kita butuh penghargaan, maka kita kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya kuncinya jadi itu kenapa kita perlu keyakinan kelas. Prinsip budaya positif hal pertama diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Jadi idealnya ketika kita membuat keyakinan kelas, saya mau sampaikan dulu jadi gini. Pada angkatan 5, ketika saya jadi pengajar praktik, istilah keyakinan kelas belum muncul. Yang muncul kesepakatan kelas. Bapak itu juga pasti udah tahu. Gitu ya. Hanya sebatas kesepakatan kelas. Mulai saya jadi mahasiswa di angkatan 9, muncullah bukan kesepakatan lagi, tapi keyakinan. Karena apa? Ada beda dua rasa ini sebenarnya. Intinya sih sebenarnya sama-sama sepakat ya, kita mencapai kata sepakat. Tapi ada perbedaan di sini. Ketika keyakinan, kita berharap siswa benar-benar yakin, bukan hanya sebatas kita yang menuntut dia untuk keputusan, tapi dia yakin. Kalau udah yakin, dia insya Allah nggak akan melanggar gitu. Tapi ketika dia melanggar pun akan ada solusinya. Nanti itu bagiannya maunya tuh, lanjut tuh. Nah ini cara membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Mengatakan sesuatu dengan hal yang positif, tapi dia akan berpikir, oh iya, kalau saya seperti ini akan seperti ini, gitu ya. Kemudian menjaga kelas, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum, yang bisa semua kelas itu kira-kira memahami itu dan melakukannya nanti, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan bukan dengan Bapak Ibu kalau di pinggir jalan mungkin sekarang suka menemukan ada kata begini, jangan nengok kiri. Kita malah nengok kan, ada apa? Itu kan resepnya dia, ya untuk memancing kita nengok. Ternyata itu rumah makan gitu loh. Oh berarti kita disuruh mampir ke disuruh makan. Jangan nengok kiri. Jangan beli ini kalau nggak mau nyemplung, misal. Tapi kita malah jadi penasaran dong. Opinion gitu ya. Jadi kalau misal hal yang positif ya jangan pakai kata jangan, karena nanti kalau untuk hal yang negatif jangan pakai kata jangan gitu ya, karena nanti khawatirnya dia malah lakukan gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi poin-poinnya berapa sih? Kalau saya biasa di kelas paling 5. Kalau saya buat nggak banyak-banyak, biar dia ingat. Tapi makanya ada yang universal, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya di sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Ini tadi terkait juga dengan pernyataan di atas ya. Jadi dengan kondisi di kelas itu seperti apa? Maka bisa jadi satu kelas dengan kelas yang lain keyakinannya agak berbeda, karena lingkungannya beda, kebutuhannya beda, gitu ya. Tapi kalau sekolah punya keyakinan sekolah, ya berarti
rumusannya juga harus bareng-bareng gitu. Idealnya begitu. Bukan pihak sekolah yang buat sendiri. Idealnya begitu. Ya, agar apa? Orang tua tahu ketika memang anaknya melakukan kesalahan, oh menyalahi keyakinan sekolah. Siswa tahu ketika dia menyalahi, gitu ya, dia menyalahi keyakinan sekolah. Jadi bukan sepihak, gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini nyambung ke yang tadi saya katakan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan tidak kan seperti itu, ya. Lanjut tuh. Nah dari keyakinan Bapak Ibu, seringkali kan tetap aja udah ada keyakinan, atau kalau misalnya Bapak Ibu masih pakai kata istilah kesepakatan, siswa ada nih yang melanggar, gitu ya. Itu karena apa? Nah, kita diharapkan tidak buru-buru menghukum. Tadi sudah ada tuh tentang bagaimana hukuman, ya. Kemudian bagaimana penghargaan, risikonya kalau dari hukuman itu seperti apa, kan gitu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kalian. Ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah dapat karena ada di teorinya. Ya, sebagai pendidik pasti sudah dapat dong, ya kan? Teori kebutuhan dasar manusia akan kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, warna. Ini normal seperti ini Bapak Ibu. Tapi jangan dikira ketika siswa melakukan kesalahan bukan karena ini. Bisa jadi dia melakukan kesalahan juga karena ini. Tapi kita melihatnya bisa dari sudut pandang itu dulu. Maka ketika kita nantinya akan melakukan tindakan untuk mengorek dari siswa mengapa dia melakukan hal itu, gitu kan? Itu kita bisa menanyakan, kamu kenapa melakukan itu? Muncullah nanti ini kebutuhan dasar manusia ini. Kalau kita sebagai manusia dewasa, contohlah ini contoh yang tidak baik gitu ya, tapi sebenarnya tidak baik, memang tidak baik. Selingkuhlah. Kalau kita tanya alasannya apa? Pasangan kita selingkuh, pasti ada alasannya. Dan dia melakukan selingkuh karena apa? Karena dia butuh cinta. Kebutuhan dasar manusia. Walaupun merasa bahwa saya paling tahu, tidak, kita berbagi aja. Saya pun menerapkan itu karena kan ini untuk melakukan tindakan tidak menghukum, gitu ya, tidak memberikan reward secara bentuk dalam bentuk barang. Itu kan hal yang baru sekarang. Nah, kalau dulu kan kita tahunya kalau kita mau ngasih aja, kita menghukum aja. Tapi ternyata kan dampak dari hukuman dahsyat, gitu ya. Lanjut Bu. Ya. Tadi kayak kalau posisi kontrol tadi enggak? Ya. Teori posisi kontrol enggak ada ya tadinya. Oh di Bapak ya. Oke. Nah, sekarang lanjutnya ke dunia berkualitas. Ya. Bapak Ibu, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang, hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat rasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita. Dan semua orang butuh itu. Semua orang butuh itu. Lanjutkan yang berikutnya. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas versi mereka. Ini yang kita perlu pahami. Jadi jangan ketika kita anak melakukan kesalahan, kita perlu tahu korek, ya. Jangan dulu langsung menghukum, karena nanti akan dijelaskan tuh dengan bagian yang lain, gitu ya. Ini bagian tengah-tengah di situ kalau tadi sebenarnya. Jadi dia manusia sama, gitu ya, punya problematika. Saya malah berpikir meluncurnya kurikulum merdeka dikarenakan memang situasi kondisinya seperti ini. Siswa kita nggak kayak zaman dulu tantangannya. Siswa kita itu tantangannya luar biasa. Kemarin saya ngisi tentang bagiannya itu yang di restitusi sampai ke restitusi ya. Saya ngisi di sekolah kamu. Saya sampai mengatakan, coba, saya pernah diskusi karena saya selalu berhubungan dengan guru-guru di sana. Kebetulan dulu anak saya di sana. Dari gurunya itu dia berkata, anak SD sekalipun saat ini
ketika dia megang HP dan ada internetnya, rasanya nonsen dia nggak pernah lihat hal yang berbau porno. Itu dari gurunya langsung. Ya, karena kita nggak nyari muncul. Saya pernah waktu klik dulu belum ada filter dari komik, itu fakta. Kalau sekarang sih ada filter agak mendingan dikit. Tapi kalau anak kita main Twitter nggak bakalan. Di Twitter nggak ada filter dan saya terus terang jadi nggak mau pakai filter, nggak pakai Twitter. Saya nggak mau. Karena di Twitter nggak ada filternya. Parah dia di sana. Anak kita main Twitter udah pasti lihat. Setannya banyak. Jangankan itu. Di grup HISKI, Himpunan Sarjana Kesehatan Indonesia yang isinya banyak, isinya itu anggotanya banyak profesor. Ketika melakukan webinar, tiba-tiba ada penyempuh langsung menampilkan video porno. Sampai terpaksa webinarnya di-cancel sampai beberapa kali kejadiannya. Ini tantangan anak-anak kita begitu dahsyatnya. Kalau kita guru tidak bisa memahami siswa kita yang ada dia frustasi. Ini kenapa perlu ada keyakinan, mengakui bagaimana kita keberadaan siswa itu seperti apa, ya. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalau kita berbuat baik ke dianya, dia tidak merasa menjadi orang yang tidak berguna. Tapi kita menghargai, oh ya, kamu melakukan ini karena ini ya. Oh ya, kalau begitu, kamu mengakui apa yang kamu lakukan salah nggak? Dari dia munculnya dari kita. Iya, salah. Kalau salah harusnya bagaimana? Dia juga memunculkan solusinya. Ini insya Allah kalau ini terus kita lakukan, dia akan menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, karena dia tidak pernah dihakimi, tidak merasa dikatakan bahwa dia anak yang bersalah, dia anak pendosa, dia anak yang tidak berguna misalnya. Cukup di situ nih Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin ini materi saya cuma sampai sini, nanti lanjutkan oleh Mawanya. Jika nanti selesainya ada tanya jawab, monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak enak ya duduk. Saya nggak bawa tapi mudah-mudahan ini nanti bisa pakai ini. Ini bapak itu, tapi ini kayaknya masih muda, udah bapak-bapak belum ya? Baik, kemarin sama sudah asik, mungkin sudah dibicarakan tentang disiplin positif, kemudian juga keyakinan kelas, ya. Dan satu lagi apa ya punya? Lupa satu tuh. Ada Teori motivasi. Oh iya, teori motivasi, penghargaan dan hukuman. Oke. Nah, lanjutannya nih, teman-teman, kita akan bicara tentang kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Sebenarnya judul awalnya begitu, ya. Dan ini ada tiga lagi nih, gitu ya, materinya, gitu kan. Nah, kok larinya ke kebutuhan dasar sih dari keyakinan kelas, gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman ada, jadi urutan materi di pendidikan guru penggerak itu selalu saling berhubungan semuanya. Ketika sudah ada keyakinan, kalau dulu namanya bukan keyakinan, Bapak Ibu, dulu itu namanya kesepakatan kelas. Tapi sekarang berubah, sejak saya jadi fasil namanya sudah jadi keyakinan, bukan kesepakatan lagi. Keyakinan kelas. Kenapa? Karena ternyata sepakat saja tidak cukup, harus diyakini, gitu kan? Sepakat saja tidak cukup, jadi harus diyakini. Nah, kemudian ketika sudah ada keyakinan kelas nih, tiba-tiba ada masalah tetap dengan siswa-siswi kita. Apa yang perlu kita lakukan, kan gitu? Maka kita harus kenali dulu, gitu ya. Kenali dulu kebutuhan dasar, karena pada dasarnya yang ini idealnya, normalnya yang baik-baik.
kebutuhan untuk bertahan hidup yang baik-baik gitu ya, dia mencari makan, dia memenuhi kebutuhan sandang pangan pakannya gitu kan. Tapi itu normal, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kepuasan, itu normal-normalnya. Lantas ada juga yang perlu kita kenali, perilaku siswa yang menyimpang tapi berdasarkan kebutuhan ini gitu. Misal ya, kebutuhan untuk bertahan hidup karena siswa kelaparan di rumah, gak dikasih makan karena orang tuanya miskin banget gitu ya, di sekolah dia nyolong. Ini kan bisa jadi Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar, sehingga makanya jangan buru-buru menghukum gitu loh maksudnya. Walaupun udah ada keyakinan kelas, kita lihat nih, harus diadakan dulu kita diskusi sama siswa untuk cari tahu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang sedang dia ingin penuhi sampai dia melakukan perbuatan seperti itu gitu. Kalau manusia dewasa ibaratnya ya selingkuh, kacamata kita udah buruk aja yang kesalahan gitu kan, nggak boleh kan selingkuh gitu kan. Tapi dari sisi kebutuhan dasar manusianya ada, dia butuh tentang cinta, mungkin dari pasangannya dia nggak dapat. Nah, gitu misal ya seperti itu. Siswa kenapa dia jahilin, lempar batu gitu ke temannya gitu ya, tapi dia ketawa-ketawa habis lemparin batu tuh dia ketawa cekikikan gitu ya, geli. Itu kan untuk apa? Dia ingin ada kesenangan di situ, dia mendapat kepuasan. Atau ada siswa yang galak, bikin keplok aja temennya. Wah, dulu kita ada ya punya angkatan sebelumnya. Demikian kita lihat ini gitu ya. Kemudian, nah ada namanya sekarang diperkenalkan restitusi ya. Restitusi, ada restitusi 5 posisi kontrol ya. Ada nanti restitusi segitiga restitusi namanya itu. Nah, restitusi 5 posisi kontrol ini kita mengenali diri kita sebagai pendidik, sebagai guru, ada di posisi mana gitu ya. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian atau monitor, atau sebagai manajer, yang mana yang paling bagus gitu ya. Kita kenalin satu-satu nih. Yang pertama sebagai penghukum, ini udah jelas lah ya, yang dikit-dikit kita marah, kita hukum dia, dipojokkan, suruh berdiri, dijemur lah, sebagainya. Nah ini penghukum. Nanti kita lihat lagi nih dampaknya seperti apa sebenarnya kalau kita menghukum itu akan seperti apa. Kalau pembuat orang merasa bersalah, ini sih kita ceritanya ngomongnya baik-baik, tapi ada kalimat ini, kamu kok gitu, kamu gak sayang ya sama ibu, kamu gak sayang sama orang tuamu. Ini kalimat-kalimat seperti ini akan membuat si anak merasa bersalah. Apakah baik demikian? Gitu tuh. Kita akan cari tahu ya. Sebagai teman, posisi teman ini bagus Ji, ya. Kan siswa jadi dekat sama kita, gitu ya. Dia mau bercerita, gitu. Tapi nanti tetap ada sisi kurangnya gimana, gitu ya. Nah ini ada nih positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya juga ada. Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi tidak selamanya menjadi teman juga udah baik. Kadang-kadang juga begini juga nih. Ada kita, dia oke. Nggak ada kita, dia merasa nggak ada temennya. Ya udah, kacau lagi dia. Nah, ini posisi teman, sisi negatifnya di situ, ya. Kemudian monitor atau pemantau. Nah, di sini memonitor berarti kan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi masih ada nih konsekuensi. Konsekuensi ada benarnya, tapi tidak selamanya juga ada soalnya yang lebih baik dari sekedar konsekuensi gitu. Kemudian manajer. Nah kalau manajer, namanya manajer, dia benar-benar memanage. Dia di sini guru itu bersama dengan murid. Dia akan mengajak muridnya untuk berbicara, untuk memahami dulu kenapa murid itu melakukan perbuatan kesalahan itu, gitu ya. Bukan kita yang mengatakan kamu salah,
tapi dia nanti yang akan tahu sendiri mengapa dia salah gitu, mengapa dia melakukan itu, apa alasannya, kita korek dulu sampai akhirnya menemukan solusi pun solusinya itu yang didapat dari dia sendiri, bukan dari kita. Arti kalau nah itu nanti larinya kita kalau sudah di posisi manajer, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Itu yang sebenarnya paling ideal. Nah ini bukti ya, ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah hasil suatu penelitian gitu ya. Ketika posisi menghukum ya, ini kan guru cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Kemudian nanti guru-gurunya itu biasanya kata kalau kamu tidak ini kamu akan gitu, ngancam ya. Udah kamu di sana pojok, kamu lari 10 putaran. Nah, apa yang terjadi? Siswa memberontak. Nah, ada yang memberontak secara langsung, ada yang jadinya malah dendam, atau ada yang menyalahkan orang lain. Maka coba pendidikan di rumah juga begitu. Ini kan sama aja. Guru di rumah juga sama, kita bisa menerapkan. Bapak Ibu mungkin di rumah juga akan berasa lah ya. Kalau yang sudah berkeluarga akan berasa. Kita sebagai guru, kita mendidik anak orang, anak sendiri nggak urung akan sama juga. Kita akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Coba kalau ketika marah dia akan lebih bagaimana, gitu ya. Ada yang karakternya berontak, ada si anak yang diem. Tapi diam bukan berarti dia merasa total benar. Udah selesai dia nggak akan melakukan, belum tentu Bapak Ibu. Malah bisa ada yang memendam, ya, jadi pendendam nanti dia di sana. Ada, itu dampak dari penghukum, ya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, kita membuat anak bukan berdasarkan dia tuh termotivasi untuk melakukan hal itu, perbaikan bukan dari dirinya, tapi karena kasihan, gitu ya, nggak enak, ya, karena merasa bersalah saja. Dampaknya ada nih, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Enggak kok, enggak. Coba kita lihat kalau anak udah mulai berbohong, itu berarti biasanya dia sudah ada timbul rasa bersalah di dalam dirinya, gitu kan? Nah, sebisa mungkin kita tidak membuat seperti itu, gitu, ya. Kemudian sebagai teman, nah. Kalau sebagai teman yang hasilnya itu tuh kita lihat yang bagian akhirnya ya, ketergantungan ini dampaknya nggak bagusnya. Yaitu dia tadi kalau dia nggak ada, gurunya nggak ada, dia cenderung akan balik lagi tingkahnya, gitu ya. Terus kalau misalnya gurunya nggak bisa nolong, dia akan merasa sedih. Ya udah, lepas kendali nanti, gitu ya. Tapi satu sisi tuh, sebagai teman jauh lebih baik dibandingkan sebagai penghukum atau yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian pemantau. Kalau pemantau di sini, ya, kalau pemantau ini dia menghitung, mengukur, dilihat-lihat, ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Menyesuaikan bila diawasi. Masih ada sisinya, gitu ya, tapi masih lebih baik lah, ya. Yang paling kita hindari posisi penghukumnya, kan gitu, ya. Kemudian kalau manajer bagaimana? Yang kita lihat di sini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Dari keyakinan kelas kita tanya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita akan bertanya sama dia, apa yang kamu lakukan tadi, gitu kan? Kenapa? Misalkan kemarin kita harus praktik ya, praktik melakukan segitiga restitusi. Itu jelas tuh langkah-langkahnya harus ada. Kita nak panggil dia, tahu nggak kamu kenapa dipanggil? Ada yang bisa langsung mengatakan, iya, saya melakukan ini. Tapi kan ada juga yang nggak tahu, karena dia nggak sadar, misal ya. Baru kita tanya, kamu kan kemarin melakukan apa? Oh ini, gitu ya. Oh kemarin saya nggak piket, gitu ya. Kalau menurut kamu, kalau nggak piket kelas kamu jadi bagaimana? Kotor. Kalau kotor bagaimana? Jadi kita korek aja. Kalau kotor nggak nyaman Bu. Kalau nggak nyaman enak gak kira kita belajarnya? Enggak Bu. Berarti kalau nggak nyaman di kelas itu menyalahi keyakinan nggak? Iya. Poin mana? Kita udah pernah buat keyakinan kelas. Ada poin menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Bunyinya turunnya disebutkan.
Kamu tahu berarti kan. Tapi kenapa sih kemarin kita tanya juga alasannya, kenapa dia nggak piket? Karena setiap orang tentunya pasti ada alasan kan ya. Nggak jadi tidak membabi buta kita langsung menghukum dia, gitu ya, mengatakan dia salah, enggak. Dia yang mengakui salah. Tapi kita juga menghargai alasanmu apa. Kalau saya kemarin kebetulan ini kisah nyata, sebenarnya memang nyata gitu, saya praktikan tapinya gitu ya. Kemarin itu Bu kita nggak piket karena ada kakak kelas yang ngeburu-buru mau pakai ruangan kelas, mau dipakai ekskul, kan nggak enak Bu diburu-buru. Nah, oh gitu. Jadi karena ada kakak kelas yang mau pakai ruangan kamu, tapi kalau besok-besok, kalau kamu nggak sempat piket sore, apa dong yang kamu lakukan sebagai solusi agar teman-teman yang lain nanti nyaman belajarnya hari berikutnya itu? Saya akan datang pagi Bu. Saya datang pagi, saya piket dulu pagi. Nah, bagus. Jadi di sini siswa dapat pengakuan, gitu ya. Alasan dia kita terima, jadi nggak amung-amung kita nyalain doang, bisanya nggak mau dengar suara mereka. Nah, kita dengar suara mereka, alasannya apa. Kemudian kita dengar juga dia mau melakukan apa untuk perbaikannya, sehingga timbul rasa penghargaan, ya. Nah, disinilah muncul menguatkan watak atau karakter, karena siswa tidak merasa dihukum, tidak dendam dia dengan cara seperti ini diharapkan, ya, tidak merasa diburui harus begini harus begitu, enggak, tapi dia merasa lebih dihargai. Itu sebenarnya yang diharapkan, Bapak Ibu. Nah, ya, kemudian ini berkaitan lagi ketika kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, itu kita bisa memenuhi yang namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu apa? Ya, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita, ya, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa dari orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup yang membuat kita bahagia. Sebenarnya pada dasarnya manusia maunya begitu kan ya, Bapak Ibu. Semuanya ingin bahagia gitu loh ya. Untuk masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita, ya. Kemudian dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar. Jadi ini yang ingin dipenuhi, itu yang namanya dunia berkualitas. Makanya manusia diberikan anugerah sama Allah untuk berpikir untuk apa, memenuhi kebutuhannya. Tapi harusnya sih dengan cara-cara yang baik gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa, namanya manusia ada sifat alfa ya. Sifat alfa yang kemungkinan mungkin dia melakukan kesalahan. Kayak tadi saya katakan, siswa mungkin saja melakukan salah. Manusia dewasa saja juga bisa salah. Tapi kan kita cari tahu dulu alasannya apa gitu ya. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas bagi mereka. Berkualitasnya seperti apa kalau bagi anak-anak nih? Macam-macam Bapak Ibu. Sekarang ini saya melihat kenapa sih pemerintah menggulirkan kurikulum merdeka. Saya melihat karena apa? Karena dunia mereka sudah begitu banyak tantangannya. Saya yakin bukan cuma di SMA, SD juga. Orang waktu kapan ya saya ngobrol sama Bunda Asih, saya lupa anak saya masih di sini atau udah keluar waktu itu, karena kita terus sih masih diskusi ya Bun. Itu pernah Bunda Asih cerita sama saya, anak SD kalau dia udah megang ponsel nggak diawasi sama orang tua, ada internetnya, nonsen deh kayaknya, nggak buka yang begituan. Ya Bun ya, Bunda pernah cerita seperti itu. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini yang sebenarnya pemerintah inginkan. Jadi dengan siswa yang modelnya tantangannya begitu dahsyat, mereka dirongrong sama teknologi, nggak mau juga nongol sendiri, benar nggak sih Bapak Ibu? Enggak, mereka nggak nyari nolong. Saya orang pernah loh, saya sampai nangis asli dulu awal nangis, pokoknya nggak pakai nangis lagi, udah tahu, udah bebal jadinya ya, maaf.
Jadi pernah saya nyari kata kuncinya padahal bunyi apa yang salah coba? Contoh soal ujian nasional bahasa Indonesia SMA. Yang muncul kayak begituan coba. Gimana saya nggak nangis waktu itu? Saya bilang gimana anak murid saya kayak begini? Ya Allah ya gimana nih ya? Saya bilang begitu waktu itu. Oh anak-anak bagaimana? Itu dulu memang belum ada filter tuh. Kalau sekarang sih memang ada filter ya, udah nggak seperti itulah. Tapi kalau main Twitter saya yakin, Bapak Ibu ada yang main Twitter, nggak ada filter sama sekali. Saya makanya saya hapus Twitter saya. Amit-amit kurang ajar itu. Ya. Anak-anak kita kalau main Twitter udah pasti nggak ada filter sama sekali di Twitter, nggak ada. Ya yang ada saya nggak mau kan. Ya kita nanti jadi akhirnya gimana dong? Dosa kan? Ke bawah-bawah padahal kita nggak nyari, dia ngomong sendiri gimana? Saya hapus, saya nggak pakai Twitter terus terang karena dia nggak ada filternya sama sekali. Kalau Twitter itu saya nggak tahu kenapa mereka ya. Dan mereka emang usahanya macam-macam. Maaf nih saya cerita lagi, mereka itu jahatnya minta ampun ya. Ada webinar sekelas HISKI, Himpunan Sarjana Kesehatan Indonesia, isinya grup itu tuh profesor. Tiba-tiba lagi webinar nongol itu, coba jahat banget kan orang, sampai yang terpaksa diputus itu webinarnya. Itu terjadi bukan baru satu kali, sampai hanya dikeluarkan ancaman ketika nanti diselidiki orangnya dapat silakan tanggung, ini urusannya udah ranah hukum, sampai begitu kan? Coba itu jahatnya ya. Nah kita ke segitiga restitusi ini sebenarnya nih yang mau diperkenalkan ya. Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini yang sebenarnya ingin pemerintah tularkan gitu ya. Kalau guru penggerak ilmunya ada ini gitu ya. Kemarin kalau sudah ada kan sudah dijelaskan tuh ya tentang hukuman, penghargaan ya, motivasi, dampaknya bagaimana, berpotensi seperti apa. Nah begitu juga dengan restitusi ini gitu ya. Ini yang tadi sebenarnya sudah saya katakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin orang seperti apa gitu kan. Ini ada 3, segitiga restitusi itu 3. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika kita panggil siswa ya, menstabilkan identitas. Kita tanya apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, itu menstabilkan identitas namanya ya. Ketika dia udah cerita ya apa yang dia lakukan gitu kan, maka kita tanya apa yang dia perbuat itu salah nggak. Jadi dia yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan salah atau tidak. Ketika dia mengatakan salah, itu ada di bagian mana pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi sekolah, saya nggak tahu kalau sekolah kayaknya sih saya yakin keyakinan sekolahnya benar-benar dibentuk bersama-sama gitu ya. Enggak sekolah alam punya sendiri gitu ibaratnya. Karena yang dinamakan keyakinan atau kesepakatan harus semua terlibat dalam penyusunannya. Boleh kita sudah buat dulu, tapi nanti kita tawarkan setuju atau tidak, gitu, ya. Tapi yang lebih baik lagi keluar benar-benar sama-sama bareng-bareng. Kalau di kelas-kelas tuh bisa banget kita buat, tapi kalau sekolah mungkin sifatnya penawaran dulu kali ya, itu mungkin lebih efektif gitu dibandingkan nggak ada sama sekali langsung buat dari kosong gitu ya kalimatnya, gitu dipluarkan gitu, itu kayaknya agak lebih ribet. Tapi kalau untuk kelas kita bisa kita keluarkan, ayo. Kita ini kelas kita ini seperti apa? Munculnya dari anak. Kalau muncul anak kadang-kadang susah juga, anak SMA aja kan anak diem aja. Bagaimana kalau begini? Jadi terpaksa kadang-kadang kita tunjukkan juga. Ya, kalau begini bagaimana? Misal, kalau di saya ada poin selain menciptakan kenyamanan di kelas, saya mengatakan menggunakan HP pada saat diperlukan. Karena saya katakan setuju nggak? Gitu ya. Karena pada akhirnya ini
Kalau dia main HP, saya akan adakan sesuatu karena kan udah sesuai keyakinan, nggak boleh HP-nya akan diambil dulu. Saya akan, kalau kamu setuju keyakinan ini, HP nanti akan ibu ambil dulu. Bukan karena hukum ya, bukan, tapi saya ini mereka yakin dulu gitu ya. Wah ini saya akan ambil, nanti yang ambil orang tua. Kalau saya menerapkan itu, kenapa anak-anak sekarang ini ya Allah HP itu jadi racun. Masya Allah. Saya katakan gini kan anak, ibu termasuk yang juga membutuhkan HP. Kamu lihat sendiri ibu kalau ngajar bawa HP, nggak bisa nih, nggak bawa HP. Dulu nggak bawa dompet sesuatu banget, ya kan? Saya kan contohkan begitu ke siswa, sesuatu banget nggak bawa dompet. Kalau dulu, kalau sekarang nggak bawa dompet, gampang. Yang penting bawa HP, ya nggak sih? Orang pakai HP kita belanja, bawa HP kita bisa jalan kemana aja, tenang, nggak bakal kelaparan, nggak bakal tersesat. Bawa HP yang penting sekarang. Beda kalau dulu kan, jadi sekarang kalau ketinggalan HP setengah mati, tapi gara-gara HP, kamu tahu, ibu juga pernah keracunan. Saya bilang, gara-gara HP masakan ibu gosong. Gara-gara asik lihat, udah ngebul. Akil tuh yang suka ngomelin, terus diomelin anak. Kemudian pernah sekali waktu saya cerita lagi, gara-gara HP, ibu lagi naik KRL, kelewatan stasiun yang ibu tuju. Tiba-tiba ibu nengok, padahal kita nggak tidur. Kalau dulu kita kelewatan karena ketiduran. Naik bus kelewatan, dia udah sampai mana? Karena ketiduran. Kalau sekarang bukan karena ketiduran, karena HP. Hah? Udah sampai kampung Bandar, kapan durinya? Saya pernah kayak gitu, ya Allah, kesel sendiri kan, tapi akhirnya racun katanya. Kata saya, racun ini, kata saya gitu ya. Ya, udah sampai ini kamu Bandar kan terpaksa kita turun lagi, jalan lagi, nunggu lagi, lama, kesel sendiri. Padahal waktu kita itu kayaknya udah di planning benar gitu ya. Sampai rumah harus jam sekian, mau masak lagi atau belum bangun. Maklum lah ya emak-emak. Setelah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, barulah validasi tindakan yang salah. Jadi kamu sudah mengakui ya, apa yang kamu lakukan itu salah. Iya. Terus apa yang kamu mau lakukan sebagai perbaikan? Dia yang muncul, jangan dari kita. Ini insya Allah, kalau saya sih kalau ilmu baru, saya merasa baru ini. Terus terang saya merasa ilmu ini saya baru menerimanya. Cuma saya ini bagus. Dan ketika saya terapkan ini, walaupun saya memulainya dari pengajar praktik, sok-sokan saya nggak mau mulai dari GP, nggak mau dari GP. Saya mulainya dari pengajar praktik, tapi kan ilmunya dapat terus, gitu kan? Nah sejalan itu saya menerapkan itu. Saya merasa saya lebih dicintai sama murid-murid saya. Beneran, ini kadang-kadang saya sampai rumah tuh sampai, ya Allah ya, anak murid mudah-mudahan ini udah sekarang saya sampai yang udah nggak diajar kita, udah naik dia kan, saya ngajar kelas 10, dia kelas 11. Dari jauh teriak, ibu, kapan ngajar kita lagi dong? Ketika ketemu langsung peluk, cium. Padahal perasaan dulu waktu saya ngajar gitu ya, mereka dikit-dikit tak saya ini tidur ayo gitu kan. Tapi kan sejak ketemu ini memang saya lebih menghargai mereka, itu sih yang lebih mungkin mereka merasa dihargai. Itu yang kan mereka butuh dihargai, nggak melulu diomelin melulu, nggak melulu misalnya dihukum melulu gitu kan. Dan saya menghargai apa yang mereka lakukan gitu tuh. Walaupun gini ya Bapak Ibu ya, ada hal yang perlu kita ingat lagi, ada miskonsepsi sebenarnya, seolah-olah semua permasalahan bisa selesai dengan segitiga resolusi. Enggak juga. Ketika permasalahannya sudah terlalu pelik, ada kita stop dulu ya. Itu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi benar-benar tadi saya katakan butuh menumbuhkan kesadaran dari dalam
diri si anak, gitu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa. Kemudian cara yang paling baiknya seperti apa, ya. Menguatkan. Restitusi menguatkan pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, menginginkan murid-murid ini nyaman lah, jangan sampai merasa mereka tersiksa di sekolah. Sistem poin, terus terang di sekolah saya nggak dipakai itu, gara-gara poin, dia ikut tawuran, poinnya udah 80 duluan. 100 harus bisa mengundurkan diri. Coba, itu kan berarti sama di kita mengeluarkan. Begitu dia merokok, poinnya 40 merokok, iya 120. Nggak usah disuruh keluar, dia mundur sendiri. Saya yang nangis-nangis waktu itu. Dia bilang, kamu kenapa kamu terima tawaran itu? Saya bilang, jangan mau. Saya jadi ngajarin begitu. Kenapa kamu mau bikin surat perjanjian kayak gitu? Orang kamu tawaran juga cuma ikut-ikutan doang. Segitu ya restitusi nggak dipakai. Kan harusnya ditanya dulu, anak kelas 10 bisa apa ikut tawuran? Paling ikut-ikutan doang. Bukan yang bawa goloknya, merame-rame aja gitu kan. Itu kan kebutuhan, kepuasan dong diakui sama temannya, gaul. Ya kan? Ekspresinya dong ikut gaul, walaupun akhirnya ternyata Ikut ya Pak? Ikut. Oke. Anak STM. Oke, Bapak Ibu ini waktunya, saya nggak mau ngambil waktu Bapak Ibu, sudah 3:30. Kalau ada pertanyaan mau disimpan boleh, mau gimana nih Bun? Boleh kalau ada yang mau sharing, mau oke. Oh boleh, mau tanya dulu. Apa? Di usia berapa di keyakinan sekolah itu untuk diterapkannya pada usia berapa minimal atau maksimal? Oh, sebenarnya kalau saya baca-baca, Bapak Ibu saya nggak berani saya mengatakan harus begini kan. Tapi saya pernah baca keyakinan kelas di kelas PAUD aja bisa. Ada, berarti bisa, ya. Ada itu keyakinan kelas PAUD. Cuma waktu itu saya perdalam. Jadi caranya ala-ala kayak tadi ditawarkan. Kalau kita begini, boleh nggak kira-kira teman-teman? Gitu tuh, ya misalnya. Jadi misalnya kalau mukul teman, mengganggu teman lagi mengerjakan tugas, boleh nggak? Berarti kan jadi ditawarkan kerja. Jadi itu juga menumbuhkan juga sikap apa ya kedewasaan berpikir ya. Bukan, dulu kita namakannya kesepakatan kelas. Nah, sekarang dipakainya bukan kesepakatan lagi, tapi keyakinan. Karena apa? Kemungkinannya ya kan pemerintah terus melakukan apa research lah ya, research bahwa kesepakatannya nggak cukup. Ini sih simpulan saya. Simpulan saya nggak ada keterangan di situ kesepakatan nggak tepat, nggak ada. Saya yang membuat kesimpulan bahwa karena kan saya terlibat sebagai pengajar praktik di angkatan 5. Waktu saya jadi pengajar praktik yang muncul kesepakatan. Tapi begitu saya jadi fasilitator di angkatan 9 dan sekarang di angkatan 11, munculnya keyakinan. Kenapa begitu? Saya mikir lagi, ternyata kesepakatan saja mungkin nggak cukup karena belum diyakini oleh si siswa, maka muncullah keyakinan gitu. Jadi kalau CGP angkatan awal-awal, Bapak Ibu kalau Tangerang sih baru di angkatan 5, tapi angkatan 5 lah ya berarti ya. CGP angkatan 5 tahunya adalah kesepakatan kelas, gitu. Tapi kesini-sini udah sih dapatnya keyakinan ya, sudah keyakinan dapatnya. Karena apa? Mungkin kan mereka mencari tahu lagi, bagaimana ini, gitu kan. Tapi kembali lagi pokoknya semua itu kita mau apa enggak, kita hadir. Kalau ada kata-kata menghamba, Bapak Ibu kalau sekolah alam sih kayaknya sih insya Allah lah ya. Saya makanya menyekolahkan anak saya di sini karena saya percaya. Di sini guru mau mendengarkan siswa. Menghamba itu sebenarnya bukan banyak yang protes. Menghamba kan hanya kepada Allah, gitu ya. Benar, tapi menghamba di sini hanya maksudnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk siswa. Dalam pikiran seorang guru harusnya cuma murid, bukan bisnis, gitu kan? Tapi kan banyak
guru yang macam-macam gitu ya kegiatan, sehingga nggak total. Dan saya rasa sendiri ketika kita total, dia karena kita kasih hati kita pada mereka, mereka pun kasih hati ke kita. Itu yang saya rasakan ketika saya mau lebih banyak mendengar, ya mereka, dan itu yang membuat saya puas deh. Pokoknya saya senang di sekolah cuma satu, ketika berada dekat dengan siswa. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup. Jika memang ada mau diskusi, saya sangat senang sekali. Saya senang berbagi prinsipnya, Bapak Ibu. Sama siapa saja, jangan. Saya suka berbagi. Kadang ketemu di kolam renang, saya bilang, oh ini punya sekolahan, boleh dong saya ke sekolah.